Manajer Manchester United, Ruben Amorim mematok target tinggi jelang pertandingan melawan Leicester City. Ia ingin timnya bisa meraih kemenangan di laga ini. Manchester United dijadwalkan akan bertandang ke King Power Stadium di akhir pekan ini. Mereka akan berhadapan dengan Leicester City pada pertandingan pekan ke-29 IPL 2024-2025. MU sendiri datang ke Leicester dengan kepercayaan diri yang tinggi. Pasalnya mereka baru saja membekuk Real Sociedad dengan skor 4-1 di ajang Liga Eropa. Dalam konferensi persnya sebelum laga, Amorim mengakui bahwa tim tidak diuntungkan dengan jadwal ini karena mereka hanya punya 2 hari untuk mempersiapkan pertandingan ini. Namun, Amorim menegaskan bahwa MU tidak boleh menjadikan itu alasan dan mereka harus tetap meraih kemenangan di laga ini. Jelang laga itu, MU memang sedikit lebih diunggulkan atas tuan rumah karena performa Leicester City belakangan ini lagi kurang apik. Amorim sendiri mengharamkan para pemain MU meremehkan The Fox karena ia ingin tim tampil dengan performa terbaik mereka di partai tersebut. Dan juga bakal ada kabar baik datang. Manchester United sendiri bakal semakin perkasa di kandang The Fox nanti. Dalam konferensi persnya sebelum laga, Ruben Amorim memastikan bahwa Mason Mount bisa bermain di laga ini. Sang playmaker dinilai sudah cukup fit untuk setidaknya bermain dari bangku cadangan di laga itu. Amorim lebih lanjut menyebutkan bahwa ia tidak berencana memberikan sang playmaker terlalu banyak menit bermain di laga ini. Ia akan memberikan Mason Mount kesempatan bermain secukupnya agar ia membiasakan diri seusai pulih dari cedera. Mason Mount sendiri bukan satu-satunya pemain yang akan comeback di laga ini. Ruben Amorim memastikan bahwa Harry Maguire juga sudah fit dan siap comeback di laga melawan The Fox tersebut. Pelatih Ruben Amorim mendapat anggaran besar untuk musim panas 2025. Manchester United mengaktifkan blockbuster musim panas pertama. Menurut TBR Football, MU tertarik pada Dusan Vlahovic dari Juventus dan terus memantau situasi penyerang asal Serbia tersebut. Juventus siap menjualnya sekitar 25 juta pound sterling karena tidak cocok untuk pelatih Mota. Opsi lain yang memungkinkan adalah pertukaran antara Vlahovic dan Sierski, seorang striker yang pernah bekerja dengan pelatih Mota di Bologna. Pelatih Manchester United Ruben Amorim diperkirakan akan menerima anggaran besar dari Sir Jim untuk membeli pemain di jendela transfer musim panas mendatang, sehingga membuka harapan skuad yang lebih kuat dan kesuksesan baru bagi Setan Merah musim depan. Menurut sumber dari ESPN, Sir Jim siap memberi pelatih Ruben Amorim jumlah berkisar antara 120 hingga 150 juta pound sterling untuk dibelanjakan pada bursa transfer musim panas. Khususnya, angka ini belum termasuk pendapatan dari likuidasi pemain yang tidak lagi menjadi bagian dari rencana tim. Artinya, total anggaran yang bisa digunakan Amorim benar-benar mampu melebihi angka 200 juta pound sterling. Tergantung efektivitas penjualan pemain dalam waktu dekat. Jajaran direksi Manchester United sangat percaya dengan bakat pelatih asal Portugal tersebut. Dengan anggaran tersebut, mereka berharap Amorim bisa mendatangkan kontrak berkualitas dan diperlukan sehingga membantu tim meningkatkan posisinya secara signifikan di musim 2023-2024. Setelah bertahun-tahun menjalani persaingan sulit di Liga Inggris, Setan Merah sangat ingin kembali ke posisi kandidat teratas, dan jumlah uang tersebut dianggap sebagai batu loncatan penting untuk mewujudkan ambisi tersebut. Sementara itu, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengaku mendapat tawaran untuk meninggalkan Old Trafford pada musim panas 2024. Namun, dia pilih bertahan di MU. Bruno Fernandes secara mengejutkan menolak sejumlah tawaran menggiurkan dari klub top Eropa dan Arab Saudi. Berbagai klub papan atas Eropa, termasuk Inter Milan, PSG, dan Bayern Munchen diketahui telah mengajukan tawaran resmi kepada Fernandes. Namun, Fernandes tetap teguh pada pendiriannya untuk tetap berkostum merah. Ia percaya bahwa dirinya masih memiliki peran penting untuk dimainkan di Manchester United dalam proses pembangunan kembali klub. Kemenangan Manchester United atas Real Sociedad pada ajang Liga Eropa diwarnai sikap sportif Patrick Dorgu yang menolak pemberian penalti dari wasit saat ia jatuh di kotak penalti Sociedad. Berikut kronologi momen tersebut. Dorgu tampil impresif dalam laga lawan Sociedad. Ia jadi salah satu sosok penting di balik serangan-serangan MU ke lini pertahanan Sociedad. Momen sportivitas Dorgu terjadi di menit ke-84.
Saat itu Dorgu tengah mendapatkan bola di kotak terlarang. Dorgu lalu jatuh saat berusaha melakukan tusukan mendekati gawang. Dorgu jatuh oleh tackle Hamari Traore. Wasit Benoit Bastien langsung menunjuk titik putih dan pemain-pemain Sociedad lalu melancarkan protes. Dalam situasi itu, Dorgu juga mendekati wasit dan ikut memberikan pernyataan bahwa insiden itu bukanlah penalti. Dorgu jatuh akibat tackle bersih lawan yang lebih dulu mengenai bola. Benoit Bastien lalu mencoba meredakan situasi yang ada sering makin riuhnya protes dari pemain-pemain Sociedad. Bastien lalu berkonsultasi dengan wasit VAR dan akhirnya membatalkan keputusan penalti tersebut. Saat insiden itu terjadi, MU sedang unggul 2-1 atas Sociedad. Situasi itu jelas belum sepenuhnya aman bagi MU karena mereka hanya unggul tipis dalam agregat yaitu dengan skor 3-2. Sikap sportif itu kemudian membuat Dorgu mendapatkan pujian dari netizen. Selain sikap sportif itu, Dorgu juga tampil bagus karena menghasilkan satu penalti sebelumnya bagi MU dan juga membuat Jan terkena kartu merah karena melakukan tackle terhadap dirinya saat melancarkan serangan balik. Pada akhirnya, MU mampu menambah 2 gol di sisa waktu lewat Bruno Fernandes dan Diogo Dalot. MU pun akhirnya melaju dengan agregat 5-2 atas Sociedad. Sementara itu, pelatih Manchester United Ruben Amorim memberikan pujian atas penampilan impresif anak asuhnya. Ia menyebut penampilan timnya sebagai sebuah pertunjukan yang luar biasa. Kemenangan ini menjadi bukti nyata peningkatan performa MU di bawah arahannya. Setan Merah membutuhkan kemenangan untuk menjaga harapan mereka memburu trofi di tahun pertama Ruben Amorim sebagai pelatih. Liga Eropa menjadi turnamen satu-satunya bagi peluang MU untuk mengamankan kompetisi Eropa musim depan. Manchester United tampil gemilang dengan membalikkan keadaan dan mengalahkan Real Sociedad 4-1 dalam laga Liga Eropa Jumat dini hari. Bruno Fernandes menjadi bintang utama dengan mencetak hat-trick, sementara Diogo Dalot melengkapi kemenangan dengan gol keempat yang memastikan Setan Merah di perempat final. Laga di Old Trafford sempat dimulai dengan buruk bagi United setelah Real Sociedad mendapatkan penalti di menit ke-10. Mikel Oyarzabal dengan tenang mengoceh Andre Onana dan membawa tim tamu unggul lebih dulu. Namun United langsung merespon cepat hanya dalam 5 menit. Rasmus Højlund dijatuhkan di kotak penalti dan Bruno Fernandes sukses mengeksekusi tendangan 12 pas untuk menyamakan kedudukan. Setan Merah seharusnya bisa unggul sebelum turun minum, tetapi Højlund gagal memanfaatkan peluang emas dan tendangannya melenceng dari jarak dekat. Sementara itu, Patrick Dorgu juga melepaskan tembakan lemah yang dengan mudah diamankan kiper Sociedad. Di babak kedua, United langsung tancap gas dan mendapatkan penalti kedua setelah Dorgu dilanggar di kotak terlarang. Fernandes kembali menjadi algojo dan membawa timnya unggul 2-1. Keunggulan semakin nyata ketika Sociedad harus bermain dengan 10 orang setelah John Aramburu di kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Dorgu. Dengan keunggulan jumlah pemain, Manchester United semakin dominan. Fernandes menyempurnakan hat-trick-nya lewat serangan balik cepat yang diselesaikan dengan tendangan akurat. Diogo Dalot menambah penderitaan Sociedad dengan gol keempat di menit-menit akhir, memastikan kemenangan meyakinkan bagi tuan rumah. Dengan hasil ini, Manchester United melaju ke perempat final Liga Eropa, sementara Real Sociedad harus mengakhiri perjalanan mereka di kompetisi ini. Sementara itu, playmaker asal Portugal Bruno Fernandes terus memimpin dengan memberi contoh di Old Trafford dan layak mendapatkan lebih banyak rasa hormat atas pengaruhnya. Fernandes sering dikritik karena dia tidak takut menegurkan setimnya atas kesalahan atau mengangkat tangan dengan frustasi saat serangan bagusnya gagal. Pemain asal Portugal ini agak munafik dalam hal itu karena seringkali dia sendiri yang kehilangan bola dengan mudah karena memilih umpan beresiko daripada sederhana. Tapi semua hal baik tentang United berasal dari Fernandes. Dia satu-satunya di tim yang tidak takut mengambil alih permainan dan dia punya kualitas teknis yang sesuai dengan kerja kerasnya yang luar biasa. Amorim benar menunjuk Fernandes sebagai contoh pemain United yang ideal. Berapa kali dia menyelamatkan tim bahkan di musim ini. Fernandes memicu kebangkitan melawan Everton dan Manchester City, mencetak gol kemenangan penting melawan Rangers di Liga Eropa dan merancang kekalahan Arsenal di babak ketiga Piala FA. Dia mungkin bukan kapten sempurna, tapi Fernandes hampir jadi satu-satunya alasan United masih bertahan.